Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini pertemuan ke-10 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, hari ini kita akan presentasi materi kita kali ini yaitu tentang aliran pemikiran kalam tentang iman dan kufur. Jadi materi kita itu dan akan dipresentasikan oleh mahasiswa kelompok 2 yang tadi sudah disebutkan ya. Saya belum buka ininya daftarnya ya. Silakan dimulai saja dan waktu sudah saya katakan tadi presentasi maksimal atau paling lama 30 menit. Jadi kalau sudah cukup moderator berhak untuk menghentikan. Dan moderator itu adalah saudari Aisyah Fitri ya. Oke, Benar, Pak, baik. betul. Silakan Esta dulu. Ada berapa orang yang presentasi? 5 orang ya. Iya, Yang Pak. yang pertama siapa namanya? Oleh Saudara Azim, Pak, pemateri Siapa? pertama. Siapa? Saya Bapak. Saudara Azim. Azim, mana Azim ini? Saya Bapak, saya. Oh, di sini ya di akunnya Hafid Caniago ya. Iya Bapak, satu Terus yang desis. kedua siapa? Saudara Faid, Pak. Siapa? Saudara Faid, Nah, Faidullah. Faidulillah ya. Oke. Ketiga siapa? Ketiga, sebentar, Pak. Ketiga siapa? Yang ketiga, Siapa? sebentar, Pak. Ini lagi didiskusikan. Ya siapa lah ngaku aja cepat yuk, biar cepat. Ini ya. Rafiki, Pak, Rafiki. Oleh Saudara Rafiki. Mana Rafiki? Mana akunnya? Saya Namanya. Pak, Rabigi Pak. Oh, jadi satu ya. Iya Pak. Pak, bertiga Pak. Yang Garingannya soal. ya, ya. Yang keempat tadi berapa udah? Tiga ya. Empat siapa? Saudara Farid. Siapa? Saudara Farid, Pak. Farid, mana Farid? Ya Pak. Ini ya. Dan satu lagi 5 itu siapa? Reina sendiri, Pak. Rene ya. Oke, baik. Silakan dimulai. Saya persilakan kepada Kosmanya untuk sorry. Moderator untuk memulai. Kami persilakan. Silakan. Baik, presentasi akan segera dimulai. Sebelumnya saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini ada kelompok 2 yang akan mempresentasikan dengan tema perbandingan aliran pemikiran tentang iman dan kufur yang akan dibacakan oleh pemateri 1 yaitu Saudara Azim tersendiri. Waktu dan pertempat silakan. Baik, di sini kami dapat judul perbandingan tentang iman dan kufur menurut aliran kalam. Jadi di sini ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij. Sebentar, tunggu dulu ya. Halo, saya potong bentar ya. Mohon maaf sebelumnya. Ada nggak yang bisa ditampilkan di share screen PowerPoint-nya? Kalau ada nanti silakan. Dan saya sudah mengupload. Yang mau share screen bisa langsung, gitu ya. Biar jelas, biar tidak bingung kalau yang mendengarkan. Bisa. Oke, silakan lanjutkan. Kalau ada PowerPoint-nya di share. Bisa di ini enggak, Re? Disematkan aja Reina, Saudari Reina.
Apanya ini? PPT-nya tolong Bacanya bisa sematin. nggak? Rafiki aja. Ya Rafiki tolong dong kayak tadi Laptop itunya. lagi. Itu aja Parit bisa Parit. Pahit. Pahit, Bisa nggak, Aku lihat HP. Ya, Dap. Bisa. Bisa, Ini. tolong ya. Ya baik. Mas yang dapat berbagi tapi ini. Silakan Maaf, Saudara Pak. Ajim diteruskan untuk presentasinya. Baik. Baik. Bacanya. Di sini ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah salah satu sekte awal dalam Islam yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka awalnya merupakan pendukung Ali, tetapi kemudian memisahkan diri setelah peristiwa tahkim atau arbitrase dalam perang antara Ali dan Muawiyah. Khawarij menolak keputusan arbitrase itu karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Allah. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang berhak menentukan kebenaran, bukan manusia melalui perundingan. Khawarij dikenal dengan pandangan keagamaannya yang sangat keras dan fanatik. Mereka beranggapan bahwa setiap muslim yang melakukan dosa besar dianggap kafir dan keluar dari Islam, sehingga halal untuk diperangi. Bagi mereka, seorang pemimpin atau khalifah tidak harus dari suku Quraisy, asalkan orang itu adil dan taat kepada Allah. Namun, jika pemimpin mereka melakukan kesalahan atau dosa, maka wajib digulingkan. Sikap mereka yang ekstrim membuat Khawarij sering memberontak terhadap pemerintah yang sah, termasuk terhadap Khalifah Ali sendiri. Dalam sejarahnya, salah satu anggota Khawarij bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib. Walaupun aliran ini kemudian terpecah menjadi banyak kelompok kecil, pengaruh pemikirannya masih terasa lama. Setelah itu, secara keseluruhan, Khawarij bisa dianggap sebagai kelompok yang menekankan kemurnian iman, tetapi dengan cara yang sangat kaku dan tanpa toleransi terhadap perbedaan pandangan. Adapun juga aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah salah satu aliran teologi Islam yang muncul pada masa awal perpecahan umat setelah terjadinya konflik politik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kata Murji'ah berasal dari kata irja yang berarti menunda atau memberi penangguhan. Aliran ini dinamakan demikian karena mereka menunda atau tidak mau memvonis siapa yang benar atau salah dalam perselisihan politik di masa itu, termasuk dalam hal dosa besar. Muarjiah berpendapat bahwa iman seseorang tidak hilang hanya karena melakukan dosa besar, selama orang itu masih meyakini keesaan Allah dan kenabian Muhammad. Mereka memisahkan antara iman dan amal dengan keyakinan bahwa yang menentukan keselamatan di akhirat adalah iman dalam hati, bukan semata-mata perbuatan lahiriah. Dengan begitu, penilaian terhadap dosa besar diserahkan sepenuhnya kepada Allah, bukan manusia. Sikap mereka dianggap sangat toleran dan moderat, berbeda dengan aliran Khawarij yang mudah mengkafirkan orang berdosa. Murji'ah juga menekankan pentingnya menjaga persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan akibat urusan politik atau penilaian moral yang terlalu keras. Secara sederhana, aliran Murji'ah mengajarkan bahwa iman seseorang tidak gugur karena dosa, dan
urusan pahala serta dosa sepenuhnya menjadi hak Allah untuk menentukannya. Pandangan ini kemudian memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam yang lebih tenang dan inklusif dalam menghadapi perbedaan. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang menekankan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Aliran ini muncul pada abad ke-8 Masehi di Basrah, Irak, dan dipelopori oleh Wasil bin Atha, sehingga murid dari Hasan al-Basri Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok rasionalis Islam karena mereka berusaha menafsirkan ajaran agama dengan logika dan rasio, bukan hanya berdasarkan teks semata. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah bersifat adil dan rasional, sehingga manusia diberi kebebasan untuk memilih perbuatannya sendiri. Artinya manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan karena semuanya sudah ditentukan secara mutlak oleh takdir. Mereka juga menolak gagasan bahwa Allah bisa berbuat zalim karena menurut mereka keadilan Tuhan adalah mutlak. Selain itu, mereka menolak pemahaman bahwa sifat-sifat Allah seperti ilmu, kuasa, dan kehendak terpisah dari zatnya. Menurut Mu'tazilah, semua sifat itu adalah bagian dari keesaan Allah, sehingga tidak boleh dianggap berdiri sendiri, karena hal itu akan merubah konsep tauhid dalam sejarahnya. Aliran Mu'tazilah sempat mendapat dukungan dari beberapa khalifah Abbasiyah, terutama Al-Ma'mun, yang menjadikan paham rasionalisme ini sebagai dasar dalam pemerintahan dan pendidikan. Namun setelah itu pengaruh mereka menurun karena dianggap terlalu mengutamakan akal dibandingkan apa ini? Wahyu. Dibandingkan wahyu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farid. 11. Baik, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada abad ke-10 Masehi. Aliran ini muncul sebagai jalan tengah antara dua pandangan ekstrim pada masanya, yaitu Mu'tazilah yang sangat mengutamakan akal dan Khawarij atau Hanabilah yang sangat tekstual dalam memahami agama. Asy'ariyah berusaha menyimbangkan antara akal dan wahyu sehingga keduanya tetap digunakan, tetapi wahyu tetap dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi. Menurut Asy'ariyah, iman tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dengan lisan. Namun, amal perbuatan tidak menentukan sah atau tidaknya iman, melainkan menjadi pelengkap dari keimanan itu. Berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa manusia sepenuhnya bebas menentukan perbuatannya, Asy'ari berpendapat bahwa segala sesuatu yang ditentukan oleh kehendak Allah, tetapi manusia tetap memiliki peran dalam usahanya, kasab, untuk berbuat baik atau buruk. Aliran ini juga menegaskan bahwa sifat-sifat Allah benar-benar ada, tetapi tidak dapat disamakan dengan sifat makhluk. Misalnya, ketika Al-Quran menyebut tangan atau wajah Allah, hal itu tidak berarti Allah memiliki bentuk fisik yang seperti manusia, melainkan harus dipahami sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Asy'ariyah menjadi salah satu aliran yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam Sunni. Banyak ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengikuti pemikiran ini dan mengembangkan lebih lanjut
Hingga kini ajaran Asy'ariyah masih menjadi dasar teolog di banyak lembaga pendidikan Islam tradisional, terutama di dunia Sunni. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Farid. Dilanjutkan dengan aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah yaitu salah satu aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi dari Samarkand. Maturidiyah menekankan bahwa akal memiliki peran penting dalam mengenal Tuhan, menentukan baik buruknya suatu perbuatan, bahkan sebelum datangnya wahyu. Mereka tetap meyakini bahwa wahyu adalah sumber kebenaran tertinggi dan menjadi pedoman utama bagi manusia. Dalam pandangan iman, Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Sementara amal perbuatan bukan bagian dari hakikat iman itu sendiri. Jadi, orang yang berbuat dosa besar tidak langsung menjadi kafir, tetapi dianggap tetap beriman meskipun imannya lemah. Aliran Maturidiyah banyak dianut oleh umat Islam di wilayah Asia Tengah, Turki, dan sebagian Asia Selatan. Sekian dari saya. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Baik, pembacaan materi telah selesai. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, untuk yang ingin bertanya, tolong share ke grup ya pertanyaannya supaya mempermudah kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, baik. Untuk sesi tanya jawab dibuka. Yang ingin bertanya, ini ya, di send aja message-nya. Siapa yang mau nanya? Hafiz mau nanya? Ya. Ya, silakan. Ya, baik. Setelah Assalamualaikum Hafiz warahmatullahi nanti wabarakatuh. ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Yango dengan NIM 2512 02043. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Asy'ariyah mengenai peran amal perbuatan terhadap sah atau tidaknya iman? Mohon maaf, bisa diulangi Bang Hafiz? Bagaimana pandangan Asy'ariyah mengenai peran amal perbuatan terhadap sah atau tidaknya iman? Baik, pertanyaan jelas. Tolong jangan lupa di-share ya pertanyaannya. Siap, Ketua. Ya, selanjutnya Saudara Agni silakan. Yang saya tanyakan itu kan tadi dari beberapa aliran udah disebutin ya. Nah, Ya. dari semua aliran itu apa tujuan dibandingkannya iman apa 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 tujuan dari dibandingkannya iman dan kufur menurut aliran ilmu kalam? Ya, baik. Jangan lupa di-share untuk pertanyaannya ya. Kesempatan 2 orang lagi yang ingin bertanya, ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Saya. Sebutkan nama serta NIM-nya. Yang ingin bertanya disiapkan ya pertanyaannya. Biar mempercepat waktu dan memudahkan kelompok untuk menjawab. Ya. Izin bertanya. Suara gue ada nggak, Rit? Iya. Betul emang. Jelas nggak?
Jelas, Tes, suaranya tes, jelas. jelas gak? Berarti dideketin dong laptop gue. Nah, pertanyaan tentang aliran Khawarij. Pada masa Khawarij kan, eh, dia kan ekstrim ya terhadap pemerintahan. Nah, itu dampak terhadap pemerintahan tuh apa sih? Gara-gara ekstrimnya sikap Khawarij terhadap pemerintahan. Thank you. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa di-share ya. Selanjutnya, untuk satu kesempatan lagi ada yang ingin bertanya? Saudari Saskia? Iya, Ya, yang silakan. pertama bertanya. Kalau saya jelas nggak sebelumnya? Jelas, jelas. Oke. Kenapa nama saya Saskia Reza Rahma dengan NIM 251202036? Izin bertanya, apakah aliran Asy'ariyah menurut kalian masih relevan dalam kehidupan sekarang? Jika relevan, sebutkan alasannya, dan jika tidak, mengapa? Terima kasih. Baik, untuk 4 pertanyaan ini oleh kelompok 2 ditampung terlebih dahulu. Jika ada waktu, nanti membuka sesi kedua. Baik, saya serahkan ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz Caniago. Pertanyaannya tadi, bagaimana pandangan Asy'ariyah yang amal perbuatan tidak termasuk itu? Ya, Hafiz. Ya, jadi amal perbuatan tidak termasuk dalam definisi hakikat iman itu sendiri, sehingga tidak menentukan sah atau tidaknya iman seseorang secara langsung. Ya. Jadi definisi singkatnya tuh gini, iman didefinisikan sebagai membenarkan dengan hati. Nah, satu sama lain itu amal perbuatan seperti sholat, puasa, lalu ibadah yang lainnya adalah konsekuensi buah atau penyempurnaan dari iman. Jadi itu intinya tuh tidak menentukan sah atau tidaknya iman seseorang secara langsung. Oke, terus? Paham? Iya. Puas nggak? Iya, oke, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lain. Lanjut. Aku mau jawab pertanyaan dari Agni. Kan si Agni nanya, dari semua aliran tersebut, apa tujuan dibandingkan iman dan kufur menurut ilmu kalam? Mau tuh lucu. Tuh. Tujuannya ini dalam ilmu kalam adalah untuk menjelaskan hakikat keimanan yang benar dan menentukan batas antara orang beriman dan orang kafir. Dengan membandingkan keduanya, para ulama ingin memahami bagaimana posisi seseorang yang berdosa, berpikir, atau berperilaku terhadap ajaran agama, serta menegaskan dasar keyakinan yang benar sesuai akidah Islam. Agni, gimana? Oh, itu tujuan dari semua aliran itu. Iya, jadi kayak tujuan semua dari aliran tentang iman dan kufur dalam ini ilmu kalam. Oke, baik, puas. Izin menjawab pertanyaan dari Saskia Eriza Rahma. Jadi pertanyaannya tuh, kata Eriza Rahma, apakah aliran Asy'ari menurut kalian masih relevan? Sebutkan alasannya. Apa? Jika tidak relevan, mengapa? Pertanyaannya itu kan relevan atau tidak di zaman sekarang ini. Jawabannya ya, aliran Asy'ari masih relevan dengan beberapa catatan penyesuaian terhadap konteks zaman berikutnya. Jadi ada Asy'ariyah, keseimbangan antara akal dan wahyu, dalil nakli atau dalil akli gitu. Ia tidak menolak akal seperti kaum literasi mujassimah, tetapi juga tidak menjadi akal sebagai sumber utama seperti kaum rasionalis ekstrim Mu'tazilah seperti Mu'tazilah gitu. Jadi Asy'ariyah
masih relevan, tetapi perlu interpretasi ulang agar ajarannya tidak hanya menjadi doktrin klasik, melainkan menjadi panduan berpikir Islam yang hidup di era modern. Baik, mungkin itu cukup sekian jawabannya dari saya. Saskia, gimana? Boleh kasih contoh studi kasusnya agak Faid. Gimana? Studi kasus yang studi kasus yang membuktikan aliran tersebut masih relevan. Kedengaran nggak, Is? Is. Maksudnya gimana? Studi kasus gimana? Yang membuktikan aliran tersebut masih relevan. Jadi maksud Contohnya Saskia, jadi maksud gimana, Saskia itu gimana? tuh kamu kasih contoh dari yang terkait yang bersangkutan sama pertanyaan dia. Wait. Maaf, menurut saya tidak perlu ada bukti-bukti yang kayak gitu karena tadi yang ditanyakan itu menurut kalian, menurut kelompok yang presentasi. Ya, Jadi betul. sebenarnya nggak usah dibuktikan studi kasus yang kayak gitunya. Terus Gimana? atas dasar apa aliran tersebut tuh masih relevan gitu loh. Aku pengen tahu studi kasus contohnya Nah, gitu. contoh dasarnya, Iya, mahasiswa iya. Al-Azhar mempelajari ilmu kalam Asy'ari untuk menghadapi isu ateisme, ektisisme, dan pemikiran sekuler modern. Jadi kita itu balance antara akal dan wahyu. Jadi antara akal dan iman gitu. Jadi masih relevan lah untuk di zaman sekarang ini. Bagaimana, Saskia Eriza? Baik. Cukup. Terima kasih, Pak Id. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ini pertanyaan dari Fatir. Apa dampak dari sikap ekstrim Khawarij terhadap pemerintahnya pada saat itu? Dampak dari sikap ekstrim Khawarij terhadap pemerintah saat itu adalah timbulnya perpecahan dan kekacauan politik dalam umat Islam. Mereka menentang dan memerangi pemimpin yang tidak sejalan dengan pandangan mereka sehingga melemahkan persatuan untuk umat dan stabilitas pemerintahannya. Begitu. Berarti tujuan lainnya itu bisa buat ber- eh, tujuan itu buat berjuang ya, karena buat menegakkan keadilan. Coba diulangi. Suaranya patah-patah. Nggak, lu mulutnya deketin HP. Sore ini laptop gua kecil, Tater. Jelas nggak? Iya, jelas. Coba. Berarti mereka ini sebenarnya berjuang ini buat ini kan, negakin keadilan, juga kemurnian ajaran Islam yang menurut pemahaman mereka gitu. Iya, mereka ini berjuang untuk menegakkan ajaran Islam menurut pemahaman mereka sendiri. Jadi bukan semata-mata ngeberontak, gak jelas gitu. Iya, orang ini menolak pemimpin yang mereka anggap berdosa atau tidak adil. Mereka ingin mendirikan pemerintahan yang dianggap murni dan sesuai dengan hukum Allah, meskipun cara mereka
sering keras dan ekstrim gitu. Jadi itu sesuai hukuman agamanya sendiri-sendiri gitu. Pemahaman. Iya, pemahaman agamanya sendiri. Oke, jelas. Thank you. Jelas. Oke. Ya, makasih. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 2. Saya akan membacakan kesimpulannya. Sebentar. Untuk kesimpulan dari materi tersebut, yaitu dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan aliran teologi Islam berakar pada upaya manusia untuk memahami hubungan antara iman, amal, akal, dan kehendak Allah. Khawarij dan Murji'ah mewakili dua kutub ekstrim dalam penilaian terhadap dosa, sedangkan Mu'tazilah mewakili rasionalisme dalam teologi. Adapun Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi jalan tengah yang menyimbangkan antara akal dan wahyu, serta antara keadilan Tuhan dan kebebasan manusia. Pemikiran kedua aliran terakhir inilah yang kemudian banyak mempengaruhi ajaran Islam Sunni sehingga masa kini. Baiklah, sampailah kita di ujung acara. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan, izin undur diri. Terima kasih. Oke ya, sudah. Baik, saya sudah menyimak sejak tadi hasil diskusi Anda yang cukup baik ya. Saya mohon maaf ini karena saya kebetulan saya tidak ada di rumah, tidak ada di daerah Demak, karena hari ini saya sampai tanggal 11 ada kegiatan di Jawa Timur. Jadi sekarang saya ada di Jawa Timur, jadi karena ada kegiatan, jadi saya tidak bisa lama-lama ya. Jadi kesimpulannya gini, saya cuma pesan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk evaluasi kegiatan diskusi hari ini sampai seterusnya. Yang pertama mengenai mekanisme tugas dari seorang moderator. Ya. Pesan saya yang pertama, moderator tolong sejak jauh-jauh hari ditunjuk ya. Reina sebagai PJMK, betul ya? Reina PJMK ya? Ya, Pak. Ya. Sebagai PJMK punya kewajiban menunjuk siapa moderator kelompok 3 sampai 7 ya, yang tersisa ya. Yang 21 sudah lewat. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Dan yang ditunjuk harus siap-siap juga. Usahakan penunjukannya melihat siapa yang presentasi. Jadi nggak boleh kayak tadi siapa tadi itu Faid itu moderator, ternyata dia juga sebagai presentator atau yang menyampaikan materi. Ya, itu salah. Harus dari unsur luar anggota kelompok yang presentasi. Jadi, seperti itu ya. Jadi tolong nanti mulai sekarang nih Reina tunjuk satu-satu. Kelompok 3 nanti siapa moderatornya? 4, 5, 6, 7 ya, tunjuk. Dan disoundingkan kepada teman-teman yang lain di grup kalian. Atau di mana gitu ya. Umumkan nih tugas kelompok 2 moderatornya ini dan seterusnya. Diberitahukan supaya dia disiapkan. Supaya tahu. Dan yang berikutnya, saudara moderator itu jangan cuma kalau bisa ya ini ya, kalau bisa ya, jangan pakai HP, jangan pakai HP doang, tapi harus dengan laptop. Kok bisa? Ya supaya dia mudah ketika memantau. Tugas moderator bukan cuma memimpin jalannya diskusi, membuka tanya jawab dan lain sebagainya, tapi juga melihat
ketertiban yang seperti apa yang sudah terjadi di kelas Zoom. Kalau ternyata ribut, berisik, ya harus diperbaiki, diingatkan. Jadi kalau cuma HP, laptop, nah kalau pakai laptop itu kan kelihatan, ini saya bisa melihat semuanya nih. Jadi saya tinggal, oh ini berisik, di unmute. Berisik, di mute, sorry. Berisik, diingatkan, dikasih pesan, jangan ribut, dan seterusnya ya. Berikutnya juga dalam hal tadi itu, memimpin jalannya diskusi. Nah, tolong ingat juga, saya kan sudah pesan tadi, kalau ada pertanyaan yang tidak relevan, tidak langsung menyangkut materi, ya tolong moderator mengingatkan. Kayak tadi tuh, kayaknya dibahas juga itu apa? Tadi temannya itu temannya ya itu kalau tidak relevan bilang aja, mohon maaf ini pertanyaan Anda tidak bisa diteruskan karena tidak relevan. Tentang itu ya perdebatan, kenapa kok ada perdebatan tentang iman dan kufur antara aliran. Ya, kalau tidak relevan ya sudah. Dan makanya moderator harus siap. Kalau materi ini sudah dikuasai juga oleh moderator selain yang presentasi, maka dia tahu oh ini di luar konteksnya, ini di luar materi, ini harus diputus, jangan diteruskan. Ya. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa moderator itu membantu menguatkan, menjelaskan pertanyaan. Misalnya tadi pertanyaan dari teman A mengatakan begini, kok kayaknya suaranya berisik atau suaranya putus-putus. Nah, nanti moderator membantu untuk mengulangi kembali kata-kata yang tidak jelas tadi. Jadi, oh ya, ternyata ini maksudnya ini ya. Jadi, tolong digarisbawahi yang dimaksud itu begini. Suaranya kurang jelas tadi yang saya jelasin. Ya. Dan harus bisa itu moderatornya, jangan cuma diam doang itu ya, tapi harus aktif, jangan sampai tidak ada reaksi apa-apa kita menyampaikan materi atau menjelaskan materi atau mengajukan pertanyaan. Dan juga kalau bisa moderator harus ceria ya, jangan suntuk, jangan bete. Dan tidak kelihatan tuh Aisyah itu termasuk moderator yang bete atau ceria karena dia setengah wajah, mukanya tidak kelihatan, tidak full. Makanya saya sarankan jangan pakai HP, pakai laptop. Pak saya tidak punya, ya pinjam deh, pinjam hela ya. Gitu. Ya. Baik Pak, maaf sebelumnya. Terus Bapak maaf. Separuh muka ini kan bingung saya itu. Membaca ekspresinya kayak apa? Bapak. Ya. Bapak maaf, kelompok 1 belum presentasi. Ntar gampang. Saya bilang ini ya. Jadi itu moderator. Berikutnya adalah pada aspek modulnya atau PowerPoint-nya. Nih saya ingatkan nih. Makanya misalnya gini, kalau 5 orang peserta presentasi itu bisa menjalankan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa, ya bisa minta tolong sama yang lain. Dan harus jalan. Misalnya, tema tentang sejarah Khawarij. Ya. Nanti ketika ada penyampaian, ada ucapan verbal, ada narasi yang disampaikan, PowerPoint-nya juga jalan. Jangan stuck di situ aja. Jadi kalau bicara tentang Khawarij, PowerPoint-nya juga mensupport, ada gerakan atau ada slide yang berjalan, atau slide yang digerakkan oleh operatornya. Jadi jangan cuma diam dan cuma mengandalkan ucapan-ucapan yang presentasi, tapi juga ada bantuan yang seperti itu tadi ya. Dan tadi kayaknya tidak jalan itu ya, PowerPoint-nya diam aja. Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kok tidak jalan tadi? Siapa tadi yang mengoperasikan? Siapa? Bapak, maaf
Ya, kenapa? Sebelumnya tadi dari Mohon HPT-nya maaf seperti Pak, apa gitu Pak? yang nguploadnya itu Pak hanya host doang Pak, jadi cuman Bapak yang bisa ngupload, saya tidak bisa, jadi bukannya nggak bisa sayanya, Iya. tapi tidak ada izin dari host gitu. Kan tadi saya sudah bilang, itu Aisyah bisa membantu. Kalau misalnya share screen itu bisa loh, share screen itu bisa. Jadi tadi makanya ada yang muncul, tapi kok udah keluar. Nah, tadi siapa yang share screen itu? Kayaknya tadi itu ya, siapa? Hmm, bukan ini ya, fight ya bukan ya, atau siapa? Artinya kalau di share screen semua bisa, karena sudah saya matikan ya. Jadi kalau apa? Anjir. Sudah semua. Oh, share screen-nya mati loh. Iya, iya, betul ya. Saya mohon maaf ya, saya juga bingung kadang. Ternyata masih mati nih. Ya udah, oke, lain kali gini ya. Lain kali akan saya siapkan. Dan kalau bisa ya, moderatornya yang menjalankan. Makanya saya ini apa? Aisyah saya jadikan host karena dia akan membantu proses presentasi. Jadi ini kalau misalnya ada gas, tolong Aisyah bantu gitu ya. Cuma kan Aisyah hanya tidak pakai laptop, jadi ya ada masalah jadi ya. Jadi tolong lain kali untuk presentasi berikutnya 3 sampai 7 moderator yang punya kuasa penuh untuk mengatur jalannya presentasi, jalannya pembahasan makalah ya. Termasuk juga modulnya, kemudian PowerPoint-nya bagaimana dan seterusnya. Ya. Jadi kalau usahakan pakai laptop ya moderator berikutnya ya. Baik, Pak. Ya, oke baik. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu saya ingatkan sebagai evaluasi untuk kegiatan presentasi untuk yang akan datang, kelompok 3 dan sampai 7. Nah, sekarang berikutnya, ini untuk kelompok 1. Bagaimana ini? Karena minggu lalu terkendala oleh adanya apa? Tes TOEFL ya. Tes TOEFL, kelas HTNB ya kemarin nggak bisa. Jadi gimana nih? Kira-kira ada masukan apa? Kira-kira menurut kalian nih untuk kelompok 1? Coba saya ingin masukan dulu dah. Apa masukannya? Siapa yang mau memberikan masukan? Kelompok 1 gimana solusinya? Presentasinya seperti apa? Ada? Nah sekarang saya tanya gini. Presentasi kelompok 1 apakah bisa nggak kalau nanti presentasinya itu secara terbatas. Jadi nanti videonya ditampilkan. Misalnya gini. Nanti kelompok 1 itu kan ada 5 orang misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Anda berlima itu presentasi dengan materi yang sudah disiapkan. Kemudian nanti saat membuka sesi tanya jawab itu nanti akan diajukan pertanyaan secara tidak langsung melalui kolom komentar. Jadi nanti begini, kelompok 1 buat videonya dulu, kemudian nanti setelah jadi videonya terus kirim ke saya melalui apa terserah, bisa melalui Google Drive atau apa, pokoknya dikirim aja dulu ya. Nah setelah itu nanti saya edit videonya, setelah selesai saya upload di YouTube saya, di YouTube channel yang biasa kalian buka. Nanti setelah itu pada hari tertentu yang akan saya tentukan nanti, saya akan upload dan saya akan tayangkan dengan model model primer.
Nah, nanti pada jam itu kalian wajib untuk wajib untuk stay di YouTube masing-masing dengan cara saya buka absen di tanggal dan jam itu. Jadi akan kelihatan siapa yang absen, siapa yang hadir, siapa yang menyimak. Dan nanti sambil kalau sudah plan, itu kan plan itu nanti ada ininya, ada live chatnya. Nanti di situ bisa kalian ajukan komentar, ajukan pertanyaan melalui komentar live chat yang ada di primer video tadi. Nah, ini usulan saya. Kalau ada usulan lain, silahkan. Ini sebagai pengganti dari minggu lalu tidak hadir, tidak bisa kuliah kita. Tapi memang agak ribet. Tapi ya gimana lagi? Itu usul saya. Jadi kalian buat video saja dulu, kelompok 1, 5 orang misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, gabung. Nanti bisa pakai Zoom seperti ini, masing-masing presentasi, dan masing-masing dibantu dengan adanya share screen modul yang sudah disiapkan, makalah yang sudah disiapkan. Terus nanti diupload di YouTube. Tapi lihat saya dulu, nanti saya jadikan email supaya nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui live chat yang ada di primer itu tadi. Tapi kalau memang ribet ya mana? Atau ada solusi lain dari kalian? Silakan, saya buka kesempatan. Ada yang Bapak, ya. punten Pak. Ya. Kalau misalkan kelompok satunya digabung aja Pak sama kelompok lain gitu. Misalkan minggu depan kelompok 3, setelahnya kelompok 1 gitu Pak. Ya, oke. Kalau Sebenarnya enggak digabung aja Pak sama kelompok 3. bisa sih sebenarnya, tapi mepet banget waktunya. Jadi kayak crowded gitu ya. Jadi kita cuma punya waktu hanya berapa jam, berapa menit? 100 menit. Jadi hanya cuma 1 jam 40 menit. Ya kalau memang bisa dikoordinir, bisa dikondisikan, di manage waktunya ya boleh. Besok kelompok 1 gabung dengan kelompok 3. Tapi harusnya nih harus tepat waktu ya. Jam 9.10 sudah mulai dan benar-benar dijaga. 30 menit benar-benar diatur. Misalnya kelompok 1 30 menit, kelompok 3 30 menit. Jadi kan total kalau dijumlah 1 jam. Nah, sisanya 40 menitnya tanya jawab untuk 2 kelompok tadi. Tapi harus benar-benar tepat waktu ya, dia tidak terlalu mepet. Karena kita kan nanti harus selesai jam 10.50. Itu masalah. Bisa Pak, bisa. Ya kira-kira. Bisa. Udah kalau gitu, ini masukan dari Raihan ya. Silakan untuk Iya Pak. silakan untuk minggu depan kita gabungkan presentasi kelompok 3 dan 1 ya. Tolong ya Rena yang Iya, dan moderatornya gimana? Ya moderatornya tetap 1. Nanti kelompok 3 siapa moderatornya nanti Rena yang tentukan. Tapi kalau bisa jangan diambil dari anggota kelompok 1 juga karena mereka kan presentasi. Jadi tidak usahakan di luar anggota kelompok 1 sama kelompok 3 ya. Nanti mereka presentasi dengan batasan waktu presentasi maksimal 30 menit ya, setengah jam. Jadi nanti 40 menit sisanya itu untuk tanya jawab. Bisa ya? Rena bisa ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Tolong diingatkan teman-teman yang lain. Jadi minggu depan kelompok 1 gabung presentasinya di kelompok 3. Tapi harus beda ini ya, makalahnya harus beda ya. Jadi tolong sebelumnya usahakan makalahnya dan PowerPoint-nya diupload terlebih dahulu di YCR, di Google Classroom ya, supaya nanti bisa dibuka bersama-sama. Oke, saya kira itu. Dan bentar, saya mau tampilkan dulu, saya bagikan dulu PowerPoint apa namanya? Ininya apa? Sorry. Nah, apa itu? Link absensinya saya lupa, saya belum tampilkan ini. Ya. Dan segera nanti
isi absensinya dan akan saya tutup secepatnya ada jam berapa gitu ya. Oke, bentar, saya buka dulu Google Form-nya untuk link absensi. Sambil menunggu waktu, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada usulan atau ada pertanyaan apa, enggak. Sambil menunggu saya loading Google Form-nya ini. Agak lama soalnya. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Loh, ini 6 November sudah muncul ya? Sorry, saya baru tahu ini. Sudah muncul ya absensinya ya? Coba saya tanya nih. Sudah muncul ya? Link absennya sudah muncul ya? Coba saya tanya nih. Raina sudah ngabsen belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sekarang saya cross check aja ya. Mohon maaf saya salah ini. Oke, perhatikan saya Oke. ada 27 mahasiswa yang hadir ya. Saya coba hitung. Pertama, Gading ada. Gading Uli Ramsor ada. Saya sudah termasuk, Pak, dengan Azim, Pak. Hadir, Pak. Bilang aja hadir. Oke. Yang kedua, Azim dengan Rafiki, Pak. Bareng dengan Hafiz, Pak, ini Pak saya. bentar. Mana aja? Panggil hadir gitu ya. Mas Fauzia ada, Mas Fauzia. Ada Mas Fauzia? Ada Pak, orangnya lagi ke dapur. Ya, berikutnya Hadat Anas Al-Faroji ada. Padat katanya HP-nya lowbat, Pak. Ya, berikutnya Muhammad Faidulillah ada ya tadi ya. Berikutnya Abdillah Akbar ada. Ada, Pak, ada. Ya, berikutnya Muhammad Fatir Al-Fatih ada. Ada, Pak. Oke, Nadia Ayu Putri ada. Ada. Nadia ada, Nadia. Oke, berikutnya Anissa Firda Diniat. Absen dulu, absen. Ada Anissa? Absen nggak sih? Ada absennya nggak? Ada Pak. Nah, ya, berikutnya Rosa, Elviana, maaf, Elviana Sofiati ada. Absen ini nggak sih? Iya. Ada ya, berikutnya Rosa Amelia, ada Rosa? Ada Rosa? Hadir, Pak. Ya, oke, berikutnya Muhammad Raihan Wahyu, ada ya? Oh, ini Diko absen. Udah. Hadir, Pak. Nah, berikutnya Takdis Azbar, ada Takdis. Udah, Hadir, Cok. Pak. Nah, berikutnya Aisyah Fitri, ada Aisyah ya. Gimana? Nah, Agni Hersa ada. Udah, Cok. Hadir Pak Agni. Oke, berikutnya Dava Junaidi, ada Dava. Gimana absen lu? Oke. Ada Dava. Di itu Jim di GCR Jim. Ya, berikutnya Munji Jainatul Muta'allimin, ada Munji. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Tatiana Neila Putri Aulia, ada Tatiana. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Rizko Aula, ada Rizko. Hadir Pak. Oke, Saskia Eriza ada. Tuh, enggak berurutan. Hadir, Pak. Berikutnya Rena Hukmiati ada ya. Hadir, Pak. Berikutnya Furqon Umaro, ada Furqon. Kami sini kan. Hadir, Pak. Ya, berikutnya Siti Muhibah.
Ada? Hadir Pak, hadir. Oke, berikutnya. Nazjela, ada Nazjela. Hadir Pak. Berikutnya. Ahmad Apriyadi ada. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya. Muhammad Farid Miftahuddin ada ya? Ya, oke. Berikutnya. Ada Pak, ada. Hafiz Caniago ada ya? Hadir Bapak. Nah, berikutnya Sofyan Al-Farisi. Ada ya? Hadir Pak, hadir. Berikutnya Rafiki Khairi ada? Hadir Pak. Ya. Berikutnya Azim Mujammil ada? Hadir Bapak. Ya, dan terakhir Bulan Kirana ada Bulan? Ada Pak. Ya, oke, sudah ya. Sudah Bapak. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya apresiasi hasil kerja keras kalian dalam dengan tema aliran pemikiran kalam tentang iman dan kufur. Yang jelas iman dan kufur menurut aliran-aliran tertentu itu sangat ekstrim ya, menganggap orang yang tidak tasdik bil iman bil qaul wal fi'li itu kafir, bahkan seperti itu ya. Sebagai Khawarij itu menganggap kafir jika mereka tidak mengimani dan tidak melaksanakan bil fi'li dengan perbuatan. Jadi kalau yang lebih soft lagi, lebih toleran lagi itu kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagian Murji'ah. Baik, itulah tadi perkuliahan hari ini. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Rabbil alamin. Sehat selalu Bapak.